Halo teman-teman, sekarang kita pengen sekolah minggu. Nah, kita sekarang baca Mazmur 91 yuk. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur 91. Saatnya kita melompat buat Tuhan Yesus. Kita goyangkan badan kita ke kanan ke kiri ya. Jangan lupa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa idolamu? Katakan Tuhan Yesus. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Katakan Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di senap hidupku. Katakan Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, setiap hari dibentuk serupa gambarmu. Dari awal ya adik-adik ya. Yuk dari awal katakan siapa idolamu? Siapa idolamu dan yang paling engkau suka? Sungguhkah dia hebat? Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Katakan apa? Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di senap hidupku. Katakan Yesus, Yesus idolaku. Aku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi adik-adik ya, apa? Tiap hari dibentuk serupa. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Katakan amin. Tuhan Yesus Allah yang luar
biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu apa? Katakan. Oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia apa? Ya. Katakan sekali lagi, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta dia. Dia paling aku cinta. Katakan sekali lagi, dia paling aku cinta. Yeay. Adik-adik, kita sudah melompat buat Tuhan Yesus. Saatnya kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Berikan sikap terbaikmu buat Tuhan Yesus. Seperti biru rindu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan dari awal adik-adik. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sambil mengangkat kedua tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik sendiri katakan, Yesus. Angkat suaramu adik-adik. Amin. Katakan Yesus. Yes. Kau segalanya, segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku. Engkau segalanya Tuhan, segalanya. Katakan adik-adik, bagiku. Mari sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus, agungkan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan,
Engkau baik Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta Tuhan. Katakan dari hatimu, aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan. Haleluya. Hosanna in the highest. Let our King believe. Tidak, katakan Hosanna. Sambil bangkit berdiri adik-adik, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King believe. Tidak, katakan Hosanna. Let our King, let our King believe. Tidak, katakan Hosanna. Hosanna. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Kak Juli berdoa semuanya sehat, amin. Yes, adik-adik, kita sudah masuk di visi tahun the Year of Integrity, tahun integritas. Yeay. Apa sih yang dimaksud dengan integritas? Nah, Kak Juli akan menyampaikan bagian dari kata integritas, yaitu tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Artinya, kita berani rugi, kita berani nggak dapat apa-apa, kita berani tidak untung. Yang penting kita mau menjadi orang yang berintegritas. Nah, Kak Juli akan mengajak adik-adik melihat drama singkat. Yuk, kita lihat. Batuk udah lama nggak sembuh-sembuh. Aku mau ke apotek ya. Aku mau beli obat dulu. Aduh, kayak pengen beli sesuatu nih. Lapar, cari makanan yang enak-enak nih. Uang tapi lagi menipis nih. Ada uang 50.000. Wah. Wah, mantap. Ada uang 50.000. Pas pengen cari yang enak-enak nih. Tapi ini bukan uang saya. Kayaknya uang bapak-bapak itu nih. Ambil gak ya? Gak bisa. Kita harus punya integritas. Integritas itu jujur. Jangan mengingini milik orang lain dan untuk kepentingan supaya diri sendiri untung. Aku harus kembalikan uang ini ke bapak itu. Halo Pak. Pak, iya Pak. Ada yang manggil. Ya Pak, Bapak kehilangan uang nggak? Iya, ini 50.000. Pasti punya Bapak. Tadi saya lihat uang itu ada di jalanan. Iya, uang 50.000 saya hilang. Ini Pak uangnya. Oh, kamu yang menemukannya ya? Wah, terima kasih. Puji Tuhan, kamu sudah menemukannya. Saya jadi bisa beli obat. Terima kasih ya. Oke Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang Kak Juli akan mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang luar biasa, yang sangat berintegritas,
yaitu namanya Stefanus. Yuk adik-adik, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh cerita firman Tuhan ini. Stefanus adalah orang yang terkenal baik, dan dia dipilih untuk melayani di gereja mula-mula. Ia dipakai untuk melayani karena tingkah laku atau perkataannya yang tidak bercacat celah. Kebaikannya telah tersebar dan dikenal oleh semua jemaat. Dan Stefanus, orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ia tidak hanya melayani di dalam gereja, ia juga pergi melayani di luar gereja untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ia banyak melakukan kebaikan, ia banyak menolong orang, menyembuhkan, dan memulihkan setiap hati orang. Stefanus juga adalah orang yang penuh dengan roh, dan juga dia orang yang berhikmat. Ia memiliki pengetahuan yang luas tentang Alkitab, sehingga ketika orang ingin berdebat dengan dia selalu bisa menjawabnya. Bahkan ahli-ahli kitab yang dari Kirene dan Alexandria menantang dia untuk berdebat tentang kitab. Tapi Stefanus dengan hikmat yang dari Tuhan dan juga pertolongan Roh Kudus, dia bisa menjawab dengan begitu berhikmat dan dia diberikan kepandaian yang baik oleh Tuhan. Dan Stefanus juga adalah orang yang berani. Ia berani berdebat dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Dia berani menegur segala kejahatan yang dilakukan orang-orang yang selalu menentang Tuhan, dan dia berani menegur orang-orang yang tidak taat kepada kitab suci. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Sebab Roh Kudus mendorong Stefanus untuk berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus kita dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Dan Stefanus tidak pernah membenci mereka. Dia mengampuni orang-orang yang telah menganiaya dia. Stefanus tidak membalas menyerang mereka, melainkan Stefanus berdoa kepada Tuhan untuk orang-orang itu. Dari kehidupannya ini kita diajarkan supaya mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun begitu sulit untuk melakukannya, tetapi memohon kepada pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita agar bisa melepaskan pengampunan. Kasih menutupi segala kesalahan, dan kita dapat memiliki kasih itu. Nah, adik-adik, Stefanus orang yang sangat berintegritas. Bahkan ketika dia mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, dan kematian. Yang Stefanus lakukan adalah dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Stefanus belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan pengampunan ketika waktu dia dihukum mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Stefanus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah mengapa Stefanus menjadi orang yang berintegritas. Dia mau seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik-adik, Kak Joel akan mengajak adik-adik untuk belajar menjadi orang yang berintegritas. Yang pertama adalah kita mau belajar. Integritas itu nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi harus dengan cara belajar. Belajar dan belajar. Kita lihat apa yang baik, kita ikutin. Yang tidak baik, jangan diikutin. Sikap yang benar, kita ikutin. Sikap yang tidak benar, kita jangan ikuti. Kita lakukan terus yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua adalah mau dinasehati. Nah, adik-adik, kalau kalian ingin menjadi orang yang berintegritas, kalian mau dinasehati oleh papa mama, oleh guru, bahkan oleh kakak sekolah minggu, oleh hamba Tuhan. Nah, adik-adik, waktu kita mau dinasehati, kita banyak menerima hikmat
kita banyak menerima kebaikan dan kebenaran, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, sehingga kita tahu apa yang harus kita berbuat sesuai dengan ciri-ciri orang yang berintegritas. Nah, ketiga adalah kita mau berubah. Nah, adik-adik, kalau kita tahu kita banyak salah, kalau kita tahu kita ada kekurangan, kita tahu sudah melakukan yang nggak benar, kita mau berubah dan terus berubah. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kita mau berubah dan Kak Juli percaya kita pasti berhasil. Nah, adik-adik, ya, ada 3 hal untuk menjadi orang berintegritas. Pertama, kita mau belajar. Kedua, kita mau dinasehati. Ketiga adalah kita mau berubah. Mari sekarang kita menghafal ayat hafalan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada lagunya adik-adik. Yuk kita belajar lagu ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar kepada Tuhan setiap hari hingga kita bisa menjadi orang yang berintegritas. Oke, sekarang kita akan berdoa. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak bahwa Engkau memberikan kami pelajaran untuk menjadi orang yang berintegritas. Karena Engkau sempurna Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Engkau telah mengajarkan bagaimana cara hidup yang baik dan benar. Seperti Tuhan Yesus, kami juga mau belajar Tuhan, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Tuhan, pimpin dan urapi kami, sehingga kami bisa menyenangkan hati-Mu setiap hari. Tuhan, ajar kami ya. Tuhan Yesus, aku khusus berdoa buat setiap adik-adik di rumah. Berkati seisi rumahnya, orang tuanya, saudaranya. Berkati, lindungi ya Tuhan. Tutup bungkus selalu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya dan virus-virus ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati adik-adik. Yuk adik-adik, angkat 2 tanganmu, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus yang sempurna, penyertaan Roh Kudus. Dia setia untuk menyertai kita semua. Maranatha, Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami merindukan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Juni di sini. Gimana adik-adik di rumah? Tetap sehat kan? Sekarang kreativitas kita minggu ini membuat catatan kecil atau notebook kecil. Bahan-bahannya kertas buffalo. Kalau adik-adik di rumah nggak ada kertas seperti ini, pakai HVS boleh juga ya. Sekarang ikuti Kakak Juni. Kertasnya dilipat 2 seperti ini. Kemudian dilipat lagi bagian memanjang. Seperti ini. Kemudian kita lipat lagi sampai kecil. Seperti ini adik-adik. Kita lipat lagi seperti ini. Sudah lipatan seperti ini, kita potong bagian sisi sebelah sini. 1, 2, 3.
Setelah seperti ini, kita buka, kita potong lagi bagian dalamnya. Jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian bagian yang kita potong tadi kita lipat ke kanan dan ke kiri. Seperti ini, kemudian kita balik. Kita lipat bagian bawah ke sini, bagian atas ke sini. Kemudian kita lipat lagi membentuk seperti ini. Dan bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita satukan. Terbentuklah seperti notebook kecil. Nah, adik-adik seperti ini. Sekarang kita mau buat hiasannya ya. Oke adik-adik, seperti ini sudah jadi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik boleh manfaatin ini sebagai buat super ayat. Kalau adik-adik nanti mendengarkan firman Tuhan. Seperti Yesus adalah gembalaku. Seperti ini adik-adik. Nah, kreativitas kita hari ini sudah selesai. Tetap di rumah, tetap sehat ya adik-adik. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah aktivitas, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita apa? Kita memberi. Nah, saatnya kita memberi adik-adik. Nomor rekening gereja kita ada di sini. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.